Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sanah Kamilah dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Psikologi. Di sini saya ingin memaparkan hasil penelitian saya dengan judul Hubungan Intimate Partner Violence atau IPV terhadap decision making dan controlling behavior pada perempuan dengan status menikah. Slide selanjutnya adalah pendahuluan atau latar belakang. Jadi, menurut WHO tahun 2024, sekitar 27 perempuan dengan usia 15 sampai 49 tahun mengalami viktimisasi kekerasan oleh pasangannya atau IPV. Kejahatan yang dilaporkan ini beragam, biasanya berupa kekerasan secara fisik maupun secara seksual. Nah, mengacu pada web WHO di tahun 2024, Intimate Partner Violence atau IPV atau viktimisasi kekerasan oleh pasangan merupakan suatu tindakan kejahatan yang dilakukan oleh pasangan sehingga berdampak pada trauma, baik trauma secara fisik, pelecehan seksual, penyepelean secara emosional, serta controlling behavior. Slide selanjutnya ada urgensi penelitian. Urgensi penelitian ini adalah untuk menguji apakah ada hubungannya antara intimate partner violence atau IPV dengan perempuan yang telah menikah sebagai korban terhadap decision making atau pengambilan keputusan serta sikap controlling behavior yang dilakukan oleh suami. Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Tiruye di tahun 2020 menggunakan sampel yang berasal dari Ethiopia. Nah, pada penelitian kali ini sampelnya berasal dari Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada hubungannya antara pengambilan keputusan yang dilakukan oleh istri serta sikap mengontrol istri yang dilakukan oleh suami dengan sikap viktimisasi kekerasan oleh pasangan. Dalam hal ini, perempuan yang kerap kali menjadi korban. Tinjauan pustaka. Jadi, intimate partner violence atau IPV ini merupakan sebuah masalah yang sangat serius sebab memiliki pengaruh negatif yang cukup signifikan terhadap korban. Ini menurut Tiruye dan kawan-kawannya di tahun 2020. Tiruye juga mengungkapkan bahwa IPV merupakan masalah yang universal, artinya tidak hanya terjadi pada negara tertentu saja. Nah, umumnya lelaki itu kan diberikan kewenangan untuk mengatur segala sesuatu. Hal ini juga termasuk dalam mengontrol dinamika keuangan dalam rumah tangga maupun dalam pengambilan keputusan. Sehingga seringkali ketika perempuan mempersoalkan mengenai keuangan dan mengambil keputusan sendiri, mereka akan mendapatkan kekerasan dari pasangannya. Nah, untuk controlling behavior ini bisa diartikan sebagai suatu perintah, desakan, ataupun pembatasan yang ditujukan untuk pasangannya. Dalam konteks ini adalah suami kepada istri. Pun dalam artikelnya, Sakal dan rekan-rekannya menuturkan bahwa salah satu perilaku mengontrol pasangan secara terang-terangan adalah dengan mencoba mengubah perilaku pasangan. Slide selanjutnya adalah hipotesis penelitian. Jadi, hasil olah data yang menggunakan SPSS versi 25, yakni hasil yang didapatkan adalah R sama dengan 0,583. Artinya, terdapat hubungan yang positif antara IPV dengan decision making dan controlling behavior. Selain itu, nilai R-square adalah 0,340, yang menjadi tanda bahwa sebanyak 34% kasus IPV bisa disebabkan oleh variabel decision making dan controlling behavior. Nah, selanjutnya untuk metode penelitian. Jadi, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif serta metode pengumpulan data yang digunakan oleh metode survei. Kriteria sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah perempuan di daerah Jabodetabek dengan status menikah. Nah, penelitian ini diikuti oleh sebanyak 255 partisipan yang telah berhasil dikumpulkan dengan rentang usia sekitar 21 sampai 60 tahun.
teknik pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling, sedangkan untuk pengumpulan data menggunakan kuesioner. Nah, dalam penelitian ini, alat ukur yang digunakan adalah the Brief Partner Behavioral Control Scale atau BPBCS yang sebelumnya sudah digunakan oleh Sakal dan rekan-rekannya di tahun 2021 untuk mengukur controlling behavior. Lalu, untuk mengukur Intimate Partner Violence atau IPV, menggunakan pertanyaan atas tanggapan para perempuan yang sebelumnya telah melaporkan kasus yang terjadi pada dirinya, kemudian dikembangkan oleh Strauss dan rekan-rekannya, yang kemudian ditulis oleh Tiruye di tahun 2020. Terakhir adalah alat ukur untuk mengukur pengambilan keputusan pada perempuan atau Women's Decision Making Autonomy, dikembangkan oleh Central Statistical Agency tahun 2017. Nah, hasil analisis data menggunakan SPSS versi 25, masing-masing variabel ini memiliki nilai signifikan two-tailed sebesar 0,00000. Hasil tersebut memperlihatkan bahwa ketiga variabel adalah valid sebab kurang dari 0,05. Lalu untuk metode uji reliabilitas, variabel IPV memiliki Cronbach alpha sebesar 0,939. Artinya, variabel ini bisa dikatakan reliable sebab nilai yang dihasilkan lebih besar dari 0,60. Pun sama dengan variabel decision making yang memiliki nilai Cronbach alpha sebesar 0,719 dan variabel controlling behavior yang memiliki nilai Cronbach alpha sebesar 0,868. Ketiga variabel tersebut dinyatakan valid dan reliable sebab sudah memenuhi syarat, yakni syarat validitas dengan sig two-tailed sebesar kurang dari 0,05 dan syarat reliabilitas dengan Cronbach alpha sebesar lebih dari 0,60. Selanjutnya, hasil penelitian. Pengolahan data telah dilakukan menggunakan SPSS versi 25 dengan instrumen korelasi berganda. Hasilnya adalah R adalah 0,583. Nilai ini mengungkapkan bahwa variabel independen dalam hal ini adalah decision making dan controlling behavior, menunjukkan adanya hubungan positif yang sedang. Selanjutnya adalah nilai R square sebesar 0,340 yang mana hasil ini memperlihatkan bahwa decision making dan controlling behavior memiliki pengaruh sebanyak 34% terhadap kasus intimate partner violence atau IPV. Kesimpulan dari penelitian ini adalah dapat disimpulkan bahwa tiga variabel yang digunakan yakni intimate partner violence atau IPV, decision making, dan controlling behavior merupakan valid dan reliable berdasarkan hasil dari olah data korelasi berganda antara decision making dan controlling behavior memiliki hubungan positif yang sedang serta memiliki pengaruh sebanyak 34% pada kasus IPV. Berikut adalah referensi yang digunakan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.